Bab 351, Rasa Pencapaian Penuh Bagian 2. Setelah Xia Wofei selesai dengan molan, dia melihat sekeliling. Ladang sayur yang tadinya terbuka kini penuh dengan besi dendrobekulit. Dendrobekulit besi ini, yang membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun untuk dipanen di dunia luar, tumbuh sangat cepat di tempat aslinya. Xia Wofei memperkirakan mereka akan matang sepenuhnya dalam waktu sekitar 2 hari puluh. Ini adalah kapal Ironhide kualitas murni dari Gunung Beiyan. Kualitasnya jauh lebih baik daripada maple Ironhide yang dia lihat di Balai Tongren di kota Qiantang. Ketika dia memamerkan Ironhide, Xia Wofei akan mendapatkan banyak uang. Tentu saja, sebelum itu, dia masih perlu mengubah candid dendrobium menjadi kaede kasaya yang berkulit besi. Hanya dengan membuat produk jadi dia dapat memaksimalkan manfaatnya. Tentu saja, Xia Wofei tidak memahami keterampilan membuat kaede besi sembunyikan. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus mempekerjakan seorang master berpengalaman dengan gaji tinggi. Untung masih banyak waktu, jadi tidak perlu terburu-buru. Terlebih lagi, ruang petaroh adalah sarana pelestarian terbaik di dunia. Jika dia tidak dapat menemukan orang yang tepat untuk membantu membuat setrika skin dendrobium saat ini, Xia Wofei cukup menyimpan setrika skin dendrobium di tempat terlebih dahulu dan menunggu waktu yang tepat untuk memasaknya. Lagi pula dia tidak kekurangan uang saat ini. Sedangkan untuk membeli batu giok untuk meningkatkan ruang petaroh, uang yang diperoleh dari timah Fengdou masih jauh dari cukup. Bahkan sekarang, ketika Xia Wofei memikirkan tentang sejumlah besar batu giok yang dia perlukan untuk meningkatkan ruang petaroh lagi, dia akan merasakan sakit kepala. Peningkatan terakhir telah menghabiskan banyak usaha. Jika dia ingin meningkatkannya lagi kali ini, biayanya mungkin akan berlipat ganda atau bahkan meningkat beberapa kali lipat. Ruang petaroh adalah jurang maut. Tidak peduli seberapa cepat Xia Wofei mendapatkan uang, dia tetap merasa itu tidak cukup untuk dibelanjakan. Namun, dia tidak bisa menahan godaan untuk naik level, terutama tablet batu misterius di ruang baru dan gerakan indah pria emas kecil di tablet batu. Itu membuat hati Xia Wofei gatal. Hanya dengan terus meningkatkan ruang petaroh rahasia yang tersembunyi di tablet batu akan terungkap sedikit demi sedikit. Xia Wofei tersenyum pahit dan menenangkan kepalanya. Dia memutuskan untuk tidak mempertimbangkan peningkatan ruang untuk saat ini. Dia terus berpatroli di ruang itu. Pohon Poebe Zenan telah ditebang dan dijual kepada Tang yang lebih tua, kayu berharga ini juga telah ditukar dengan 51% saham sebuah peternakan berkualitas tinggi di Australia. Pohon kecil yang dipotong dari cabang Golden Poebe Nanmu kini telah menjadi hutan. Di mata Xia Wofei, tidak diragukan lagi ini adalah hutan yang menghasilkan uang. Tentu saja pohon Poebe Zenan ini masih terlalu kecil. Tingkat pertumbuhan Poebe Zenan sangat lambat. Bahkan di ruang asli di mana waktu mengalir 30 kali lebih cepat dan di bawah nutrisi energi spiritual yang kaya, butuh waktu lama bagi mereka untuk tumbuh sebanyak kayu yang dijual beberapa hari lalu. Di samping hutan Poebe Zenan ada ladang ginseng. Saat itu, Xia Wofei sedang mempertimbangkan masalah menebang pohon Poebe Zenan di masa depan dan tidak menanam ginseng di bawah naungan. Ginseng menyukai tempat teduh. Jika di luar ruangan, lingkungan terbaik untuk tumbuh secara alami adalah di bawah pohon besar dan di rumputan. Namun, hal ini tidak perlu dipertimbangkan di ruang petaroh. Masing-masing ginseng tumbuh dengan sangat baik, dan banyak di antaranya menghasilkan biji merah. Dari jauh, terlihat pemandangan merah, yang juga merupakan pemandangan spektakuler. Ini semua adalah ginseng berkualitas kelas atas. Dari segi nilainya, semua ginseng ini mungkin bernilai sangat tinggi. Sayangnya, semakin langka suatu barang, semakin mahal harganya. Melepaskan begitu banyak ginseng berkualitas sekaligus pasti akan menyebabkan transmisi besar pada harga pasar ginseng berkualitas, dan bahkan mungkin menarik orang-orang yang berniat buruk untuk mengingininya. Oleh karena itu, Xia Wofei terkadang hanya bisa menjual 2 atau 3 ketika dia sangat membutuhkan uang. Namun, ginseng berkualitas ini adalah tonik yang sangat berharga. Tidaklah buruk untuk menyimpannya untuk penggunaan pribadi atau untuk diberikan sebagai hadiah. Selain itu, daun ginseng ini tidak memerlukan perawatan Xia Wofei. Mereka sudah tumbuh di area yang luas secara alami, jadi Xia Wofei tidak perlu meremahkannya. Di sebelah ladang ginseng terdapat kebun teh yang baru ditanam. Tentu saja, saat ini hanya ada 12 orang.
Namun, ketika pohon teh ini tumbuh sedikit lebih besar, Xia Ruofei akan menggunakan cabangnya untuk menebangnya lagi. Segera, seluruh hutan akan terbentuk di sela-sela. Ini semua potongan kertas pada pohon induk yang terkenal di dunia, Da Hongpao. Selain itu, mereka telah dipelihara oleh semangat Qi yang kaya di ruang ini siang dan malam. Jika suatu saat tiba, daun teh yang dipetik dari pohon teh ini pasti memiliki kualitas terbaik. Xia Ruofei juga sangat mementingkan pohon teh ini, dia secara bahkan khusus mengatur agar Ye Lingyun belajar seni membuat teh. Xia Ruofei berkenalan dengan banyak pria tua. Panatua Song, Ma Xiong, Elder Tang. Masing-masing dari mereka adalah pecinta teh. Setelah daun teh berkualitas tinggi ini dibuat menjadi Da Hongpao, ini akan menjadi hadiah yang bagus untuk diberikan. Pada akhirnya, dia pergi ke tanaman tanpa nama itu dan dengan hati-hati menyingkirkan kelopak bunga aneh yang dihasilkan hari ini. Kemudian, dia mengamatinya dengan cermat untuk sementara waktu. Tanaman tanpa nama itu masih sama. Xia Ruofei sudah lama berada di ruang petaroh, tapi dia hampir tidak bisa merasakan pertumbuhannya. Namun, cetakan baru muncul di posisi dua buah roh yang dia panen terakhir kali. Ini adalah wujud buah roh yang baru saja lahir. Setelah menunggu beberapa saat, Xia Ruofei akan memperoleh dua buah spiritual lagi. Memikirkan buah rohani ini, Xia Ruofei merasa itu sangat berharga, tetapi dia tidak tahu apa efek magis yang dimilikinya. Sekarang dia telah mengumpulkan 3 buah roh. Rasa penasarannya semakin kuat, dan dia juga sedikit bertambah. Namun, dia menahan keinginan untuk memakan buah spiritual dan pergi ke ruang baru sambil berpikir. Aliran waktu di ruang baru ini sama dengan dunia luar, sehingga perubahannya tentu saja tidak sebesar ruang aslinya. Blackie dan beberapa anak anjing lainnya sedang bermain di tempat yang luas. Ketika mereka melihat Xia Ruofei, mereka mengibaskan ekornya dan mengelilinginya dengan gembira. Xia Ruofei meringkuk sambil berjongkok dan mengambil yang tercepat, Blackie. Meskipun Blackie masih bisa dianggap sebagai anak anjing, ukurannya kira-kira sama dengan anjing dewasa di dunia luar. Selain itu, bulunya berkilau dan halus, serta ototnya proporsional dan tegas. Sekali dilihat dan orang akan tahu bahwa itu sangat ganas dan penuh dengan daya ledak. Setelah bermain dengan anak-anak anjing itu sebentar, Xia Ruofei menggendong Blackie dan masuk ke dalam kendaraan segala medan. Dia menginjak pedal gas dan berlari 1 putaran di angkasa, memuaskan kecanduan balapnya. Tidak ada kamera pengintai ilegal di ruangan ini, dan tidak akan terjadi kecelakaan mendadak. Performa melewati kendaraan segala medan sangat kuat, bahkan benturan kecil pun tidak akan membuat bergelombang, sehingga Xia Ruofei dapat berlari dengan kecepatan yang diinginkannya. Selain Xiaohei dan yang lainnya, ada juga beberapa pohon ek di ruang baru. Xia Ruofei telah memindahkannya dari tempat aslinya untuk menanam truffle. Meski pohon oak ini belum banyak tumbuh, namun masing-masing tumbuh dengan baik dan penuh vitalitas. Hal lainnya adalah sangkar besi besar yang luasnya lebih dari 100 meter persegi. Di dalamnya ada hornet yang ganas. Semua lebah ini telah pulih ke kondisi puncaknya setelah beberapa hari istirahat. Xia Ruofei telah menyumbangkan banyak belalang dan serangga lainnya untuk membangun ekosistem kecil. Lebah secara alami berada di puncak rantai makanan di wilayah eksklusif ini. Lebah ini tampaknya telah tumbuh lebih besar dan lebih ganas dibandingkan saat Xia Ruofei pertama kali bertemu mereka. Xia Ruofei mencoba dan menyadari bahwa dia dapat mengendalikan ratusan tawon dengan pikirannya. Dia semakin membaik setiap hari dan jumlah hornet yang bisa dia kendalikan semakin meningkat. Jika Xia Ruofei melepaskan 100 hornet, itu akan menjadi kekuatan yang menakutkan. Bahkan jika Xia Ruofei berada di angkatan darat, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk selamat dari serangan berskala besar seperti itu. Kartu tersembunyi di tangan Xia Ruofei semakin kuat. Xia Ruofei merasakan pencapaian setelah berjalan-jalan. Sudah kurang dari setahun sejak dia mendapatkan gulungan petaroh. Ruang petaroh awalnya hanyalah sebidang kecil tanah tak bernyawa, namun kini telah berkembang menjadi pemandangan yang makmur. Setelah Xia Ruofei menyelesaikan pemeriksaannya, dia akhirnya meninggalkan ruang petaroh dengan puas. Sangat cepat, 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Xia Ruofei membawa pot molan, yang telah dipelihara dalam medium selama 3 bulan, dan sekali lagi berkendara meninggalkan pertanian Taoyuan, menuju ke arah kota Sanshan. Bab 352, semua orang di bawah langit adalah ibumu. Pameran bunga Provinsi Tenggara diadakan di kampus baru Universitas Pertanian dan Kehutanan Tenggara di kota Universitas di pinggiran barat kota Sanshan.
Universitas Pertanian dan Kehutanan mempunyai keunggulan sebagai tuan rumah, dan mereka juga mempunyai keunggulan dalam jurusannya, sehingga mereka bertekad untuk memenangkan hadiah emas pada pekan raya tersebut. Setelah Xia Ruofei meninggalkan pertanian Taoyuan, dia segera menuju jalan raya. Dia mengikuti jalan ini dan mengelilingi setengah dari kota tiga pegunungan. Hanya keluar dari jalan raya ketika dia mencapai pintu keluar kota universitas di pinggiran barat. Setelah keluar dari jalan raya yang berputar-putar, mobil dengan cepat sampai di kota universitas. Disinilah letak semua universitas di kota Sanshan. Tentu saja tempat ini diberi nama kampus baru karena pada tahun-tahun awal belum ada perencanaan yang terpadu. Universitas-universitas di kota Sanshan tersebar di berbagai belahan kota. Belakangan, pemerintah menyatukan dan mengakuisisi sebidang tanah luas di pinggiran kota. Dan universitas-universitas ini secara bertahap mulai pindah ke sini. Universitas Pertanian dan Kehutanan terletak di daerah yang relatif terpencil. Xia Ruofei melewati universitas biasa, universitas kedokteran, dan universitas Sanshan. Akhirnya, ia bisa melihat pintu masuk Universitas Pertanian dan Kehutanan dari jauh. Universitas hari ini sangat ramai. Dari waktu ke waktu, bus dengan lambang universitas yang berbeda akan keluar masuk. Inilah orang-orang yang datang untuk mengikuti pameran bunga. Tidak hanya universitas di kota Sanshan yang akan berpartisipasi, tetapi universitas dari wilayah lain di Provinsi Tenggara, seperti Universitas Pulau Heron yang terkenal, juga akan mengirimkan mahasiswanya untuk berpartisipasi. Xia Ruofei tidak mengemudi untuk ikut bersenang-senang. Ada baris panjang tempat parkir di pinggir jalan di luar gerbang sekolah. Dia menemukan tempat kosong dan memarkir mobilnya. Setelah menggesekkan kartunya, dia membawa pot anggrek dan berjalan menuju gerbang utama universitas. Xia Ruofei, Lu Yu, dan Jiang Yu sepakat untuk bertemu di gerbang timur Universitas Sanshan. Saat ini pintu masuk Universitas Pertanian dan Kehutanan juga sangat ramai. Selain Xia Ruofei, banyak juga mahasiswa yang membawa segala jenis bunga ke dalam kampus. Sebelum Xia Ruofei dapat melihat Lu Yu dan yang lainnya, Jiang Yu adalah orang pertama yang melihat Xia Ruofei. Dia mengayunkan tangannya dengan penuh semangat dan berteriak, "Saudara Xia, kami di sini." Xia Ruofei mengikuti suara itu dan melihat Lu Yu, Jiang Yu, Xia Cheng dari klub penata taman, dan beberapa siswa lainnya berdiri bersama. Mereka jelas sedang menunggunya. Oleh karena itu, dia dengan cepat berjalan Lu Yu dan yang lainnya. Ada beberapa pot bunga yang dibawa Universitas Sanshan ke pameran kali ini, namun pot-pot itu pada dasarnya ada untuk melengkapi jumlahnya. Hanya pot molan di tangan Xia Ruofei yang menjadi kartu truf mereka. Itu terjadi bahkan Xia Cheng, presiden klub berkebun, sedang menunggu Xia Ruofei di gerbang sekolah. Karena harapan seluruh klub berkebun pada Xia Ruofei. Xia Ruofei menyadari bahwa selain anggota inti gereja hortikultura, Peng Hui dan Yu Jun juga mengikuti. Ketika mereka berdua melihat Xia Ruofei, wajah mereka dingin dan mata mereka sengaja melihat ke tempat lain. Xia Ruofei tersenyum dan mengabaikan Peng Hui dan Yu Jun. Dia menyapa Lu Yu dan yang lainnya. Suhu hari ini sangat rendah. Meskipun tiga gunung Xuanji terletak di selatan, cuaca masih dingin di semi akhir musim. Oleh karena itu, jaket Lu Yu mengenakan kuning muda, topi dengan warna yang sama, syal, dan sarung tangan hari ini. Dia mengenakan celana jeans biru pudar dan sepatu bot katun merah muda. Dapat dikatakan bahwa dia telah membungkus dirinya dengan erat. Jiang Yu sebaliknya mengenakan jaket katun panjang berwarna kuning muda, topi wol, syal, dan sarung tangan. Setelah berdiri di tengah angin dingin beberapa saat, wajah kecil kedua gadis itu tersipu, membuat mereka terlihat semakin cantik. Selain itu, pakaian yang mereka kenakan serasi, seperti dua saudara perempuan yang bermekaran ditiup angin dingin. Para siswa yang berjalan mondar-mandir mau tak mau melihat kejutan, terutama para lelaki. Yang penakut tidak mau melirik beberapa kali lagi, sementara yang berani langsung maju untuk memulai percakapan. Namun, semuanya ditolak dengan dingin oleh Lu Yu. Mereka bahkan tidak bisa mengucapkan kata pun. Xia Ruofei juga orang biasa. Saat dia melihat Jiang Yu milik Lu Yu, matanya bersinar secara alami. Pemandangan menakjubkan Xia Ruofei ditangkap oleh indera tajam Jiang Yu. Wajahnya agak memerah, tapi hatinya manis seperti jatuh ke dalam toples madu. "Kakak Xia, bagaimana dengan pot molan?" Jiang Yu bertanya dan bertanya.
Bisakah kamu mengalahkan Yang Suhe dari Universitas Pertanian dan Kehutanan? Xia Wofei telah membungkus pot bunga dengan kantong plastik hitam besar sehingga Jiang Yu dan yang lainnya tidak dapat melihat seperti apa Molan setelah Xia Wofei merawatnya hingga pulih selama 3 hari. Xia Wofei tersenyum dan berkata, saya sudah mencoba yang terbaik. Mengenai apakah saya bisa mengalahkan Yang Suhi dari Universitas Pertanian dan Kehutanan, Presiden Klub Taman, Xia Cheng, mendengar ini dan dengan cepat berkata, tidak masalah, Tuan Xia. Apakah kamu menang atau kalah? Lakukan yang terbaik. Xia Ruofei melirik ke arah Xia Cheng dan berkata, Presiden Xia, saya belum selesai. Saya ingin mengatakan bahwa saya tidak yakin berapa tingkat yang telah dicapai pot anggrek hitam ini, tetapi apakah itu bisa dibandingkan dengan Yang Suhe dari Universitas Pertanian dan Kehutanan? Saya rasa itu bukan masalah besar. HMPH. Kata-kata yang luar biasa. Suara dingin terdengar dari belakang Xia Ruofei. Xia Wofei tidak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa suara itu milik Chen Song dari Universitas Pertanian dan Kehutanan. Dia juga merupakan Chen senior yang diundang Peng Hui ke Istana Luyu. Xia Wofei memutar matanya dan mengabaikan kata-kata Chen Song tanpa menoleh ke belakang. Ayo masuk. Bab 353, semua orang di bawah langit adalah ibumu. Bagian 2. Saudara Xia, Anda masih belum tahu di mana gerai kami berada, bukan? Aku akan membawamu ke sana. Jiang Yu berkata dengan gembira. Sekelompok orang diam-diam mengabaikan Chen Song dan langsung masuk ke universitas. Peng Hui dan Kamu Jun adalah yang terakhir. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka tidak mengikuti. Mereka masih berdiri di samping Chen Song. Chen Song merasa sangat terhina setelah diabaikan. Wajahnya menjadi telapak dan sedikit bergetar. Dia jelas sangat marah. Xia Ruofei. Hentikan! Lagu teriak Chen. Suara Chen Song sangat keras, dan pidatonya menarik perhatian beberapa siswa. Semua orang menoleh. Xia Ruofei mengerutkan kening dan berhenti. Dia menjawab dan bertanya, apakah Anda punya saran? Jika Anda ingin mengajari saya cara menanam anggrek, simpanlah. Beritahu saya jika Anda berhasil menyembuhkan Molan dari penyakit daun layu. Maksud Xia Ruofei jelas. Ketika Molan menginfeksi penyakit daun kering, Chen Song tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, Xia Wofei hanya menggunakan 3 hari untuk menyembuhkan Molan. Dari sudut pandang ini, Chen Song dianggap kalah darinya. Bagaimana dia bisa memenuhi persyaratan untuk berbicara dengan Xia Wofei tentang anggrek? Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Chen Song mencibir. Rupanya pendidikan yang mulia terbatas. Bah! Apakah aku harus menanggapimu hanya karena kamu sedang berbicara denganku? Xia Ruofei berkata tanpa ampun, apakah kamu ingin makan kotoran? Apakah aku harus membuatkanmu minuman panas? Kata-kata Xia Ruofei sangat vulgar. Luyu, Jiang Yu, dan gadis-gadis lain dari klub berkebun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namun, mereka sangat membenci Chen Song, jadi mereka segera menutup mulut dan tertawa. Xia Cheng dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Kakak Xia, kamu sangat menjijikkan. Jiang Yu memutar matanya ke arah Xia Ruofei dan berkata, jangan menggunakan kata-kata vulgar. Xia Ruofei menunjukkan ekspresi polos dan mengangkat bahu. Apakah ini pepatah legendaris, orang yang ditandai dengan ditemani tinta? Chen Song sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia benar-benar belum pernah melihat seseorang dengan mulut yang begitu kejam. Setelah beberapa lama, Chen Song memamerkan gigi dan berkata, kamu berani melakukannya tapi tidak mengakuinya. Tadi, kamu bilang kamu bisa mengalahkan Yang Suhe kami dengan pot anggrek mo itu, mengapa kamu lari setelah aku menyampaikannya? Apakah kamu merasa bersalah? Xia Ruofei mencibir, kamu bertanya padaku dan aku harus menjawabmu? Kami bentuknya dengan baik. Apakah kamu datang? Pada akhirnya, Anda datang dan mengatakan sesuatu yang sangat sombong, jadi mengapa kami harus menanggapi Anda? Apakah seluruh orang di dunia ini adalah ibumu? Apakah setiap orang harus menuruti kebiasaan burukmu? Kemudian, Xia Ruofei berkata kepada Luyu dan yang lainnya, ayo pergi. Xia Ruofei baru saja berbalik ketika Chen Song berteriak dari belakangnya, Xia Ruofei, apa gunanya berdebat? Karena kamu begitu percaya diri pada dirimu sendiri, apakah kamu berani bertaruh denganku siapa yang akan memenangkan hadiah emas? Xia Ruofei berbalik dan bertanya. Tentu, saya berani bertaruh 1 juta. Kamu, Chen Song tiba-tiba marah.
Bagaimana dia bisa punya 1 juta? Bahkan jika dia bisa, dia tidak bisa menggunakannya sebagai taruhan dengan terburu-buru. 1 juta bukanlah jumlah yang kecil. Xiao Wofei mengangkat bahu dan berkata, jika kamu tidak punya uang, mengapa kamu berjudi? Mungkinkah Anda ingin menggunakan pot huilan itu untuk bertaruh dengan saya? Saya tidak tertarik dengan hal itu. Sebelumnya, Chen Song membawa sepanci huilan yang cukup bagus ke Universitas Sanshan. Dia ingin mengambil kesempatan untuk mendekati Lu Yu, tapi dia tidak menyangka Xiao Wofei akan menyelamatkan singa giok Molan. Dia telah menunjukkan wajahnya. Meskipun pot huilan cukup bagus, kehilangannya masih beberapa lebih rendah dari singa giok Molan. Ekspresi wajah Chen Song terus berubah. Sepertinya dia mengalami pergulatan mental yang hebat. Xiao Wofei kehilangan minat. Dia menyarankan dan berkata, karena kamu bahkan tidak bisa mengambil taruhan, maka tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Selamat tinggal. Tunggu. Chen Song berteriak, aku akan menggunakan ini untuk bertaruh padamu. Lalu, dengan mata merah, dia mengeluarkan rantai dari sakunya. Rantai itu terbuat dari perak murni, dan ada sebuah benda seukuran telur merpati yang tergantung di atasnya. Itu tampak seperti batu giok tetapi bukan batu giok, seperti batu tetapi bukan batu. Benda itu benar-benar hitam, seperti lubang hitam, dan mengeluarkan sedikit udara dingin. Mata Xiao Wofei bersinar karena kejutan, tapi dengan cepat menghilang. Dia bertanya dengan tenang, kamu ingin bertaruh denganku hanya dengan kalung perak dan batu pecah. Faktanya, Xiao Wofei sangat bersemangat ketika Chen Song mengeluarkan kalung perak itu, telapak tangan tiba-tiba bergetar. Itu adalah gulungan lukisan roh yang mulai bergetar dengan sendirinya. Kali terakhir hal itu terjadi adalah di rumah Ling Yu. Saat itu, Xiao Wofei menemukan batu mentah berwarna hitam di tumpukan batu mentah berkualitas rendah. Itu adalah batu kasar berwarna hitam biasa yang diberikan Xiao Wofei ke ruang peta roh untuk diserap. Setelah batu menyerap hitam kasar, evolusi ruang peta roh tiba-tiba meningkat pesat. Xiao Wofei samar-samar tahu bahwa batu mentah yang tampak hitam biasa mungkin tidak mengandung giok di dalamnya. Itu mungkin sesuatu yang bisa membantu menaikkan level ruang lebih cepat. Hari ini adalah kedua kalinya Xiao Wofei merasakan lukisan roh bergetar dengan sendirinya. Dia juga bisa merasakan emosi gembira dari lukisan roh itu. Nyatanya, dia sudah mengambil keputusan di dalam hatinya. Xiao Wofei menyadari bahwa batu hitam di tangan Chen Song mungkin lebih baik daripada batu hitam kasar yang dia temukan secara tidak sengaja. Itu adalah batu yang sangat kecil, tapi bisa membuat gulungan peta roh bergetar tanpa henti. Kekuatannya begitu kuat hingga rasanya seperti akan menembus telapak tangan Xiao Wofei. Saya harus mendapatkan batu ini. Xiao Wofei berkata dalam hatinya. Untungnya, dia telah mendapat pelatihan khusus. Meski dia sangat bersemangat, dia tidak menunjukkan emosinya. Di sisi lain, Xiao Wofei bahkan berpura-pura menghina agar Chen Song tidak curiga. Bagaimanapun, Chen Song hanyalah seorang pelajar yang tidak berpengalaman. Bagaimana dia bisa melihat perubahan emosi Xiao Wofei? Batu milikku ini bukanlah hal yang sederhana. Dia dengan cepat berkata. Xiao Wofei mengangkat alisnya dan bertanya, oh, kalau begitu katakan padaku, apa yang tidak sederhana dari hal itu? Xiao Wofei juga berkata dalam hatinya, apakah dia benar-benar tahu asal-muasal mula benda ini? Itu tidak mungkin. Jika dia tahu betapa berharganya batu ini, bagaimana dia bisa menggunakannya sebagai taruhan? Saya mendapatkan batu ini secara tidak sengaja. Meskipun saya tidak tahu apa itu, saya yakin itu tidak sederhana. Lagu kata Chen. Saya telah melihatnya dengan beberapa ahli, tetapi mereka tidak dapat menentukan komposisi batu ini. Saya juga sudah mencobanya, dan kekerasannya sebenarnya sama dengan berlian. Xiao Wofei merasa lega. Ternyata Chen Song tidak tahu banyak. Dia hanya menilai batu itu luar biasa melalui beberapa bukti lain. Xiao Wofei berpura-pura dan melihat ke batu itu lagi, kemudian, dia memaksakan diri untuk berkata, baiklah kalau begitu. Aku berani bertaruh denganmu. Tapi karena kamu bahkan tidak tahu apa ini, aku tidak bisa bertaruh 1 juta pun denganmu, jika kamu kalah, aku ingin singa giokmu. Chen Song dengan cepat berkata, dia sudah menyukai pot singa giok ini ketika dia kuliah di Universitas Sanshan terakhir kali. Meskipun pot anggrek ini jauh lebih rendah dari teratai gaya yang dibawa oleh Universitas Pertanian dan Kehutanan untuk berpartisipasi dalam pameran. Ini jelas merupakan spesies anggrek yang sangat berharga.
Terlebih lagi, yang suhunya bukan milik Chen Song. Faktanya, anggrek paling berharga yang dimilikinya adalah pot Huilan itu. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan pot singa giok Molan, dia tentu saja tidak sabar untuk mengajukan permintaan seperti itu. Xia Ruofei menggelengkan kepalanya. Saya berani bertaruh sejumlah uang. Tapi saya tidak bisa bertaruh pada singa giok ini. Itu bukan milikku. Pada saat ini, Lu Yu tiba-tiba berkata, Xia Ruofei, bertaruhlah padanya. Bab 354, Pembukaan Expo Bagian 1. Xia Ruofei ragu-ragu sejenak. Bagaimanapun, pot anggrek ini bukan miliknya. Tidak pantas menggunakan barang orang lain sebagai taruhan. Chen Song mencibir ketika melihat ini, junior ini sudah setuju, apalagi yang harus kamu pertimbangkan? Mungkinkah kamu hanya berbohong, tapi sebenarnya kamu tidak berani bertaruh? Xia Ruofei bahkan tidak tertarik untuk menanggapi dorongan tingkat rendah seperti itu. Dia hanya menatap Chen Song dengan acuh tak acuh sebelum dia menoleh ke Lu Yu dan berkata sambil tersenyum, bagaimana jika aku kalah secara tidak sengaja? Aku tidak dapat menemukan molan yang diidentifikasi sebagai pemulihanmu, Lu Yu mengusulkan. Rugi sekali. Anda tidak perlu memberikan kompensasi kepada saya untuk anggrek tersebut. Bagaimana aku bisa menyesalinya? Xia Ruofei mendengus. Jika kamu malu, maka, Lu Yu melirik ke arah Xia Ruofei dan berkata, jika kamu kalah, kamu harus memberi imbalan kepada Yue Yue dengan menjadi pacarnya. Kamu, wajah Jiang Yu memerah karena malu. Dia mengatupkan giginya dan dengan malu-malu memukul Lu Yu. Yu Jun, yang berdiri di samping, hampir terbakar saat mendengarnya. Dia adalah pengagum Jiang Yu dan telah lama mengejarnya. Melalui beberapa interaksi ini, bahkan orang bodoh pun dapat mengetahui bahwa Jiang Yu memiliki perasaan terhadap Xia Ruofei. Tentu saja, Yu Jun juga sudah merasakannya sejak lama. Xia Ruofei bahkan lebih tercengang. Dia berpikir dalam hati, Nona Lu ini benar-benar berani mengatakan apapun. Dia sebenarnya. Lu Yu menyarankan dan berkata, baiklah. Aku hanya bercanda denganmu. Jika Anda ingin bertaruh, maka bertaruhlah. Lagi pula, jika kamu kalah, itu tanggung jawabku, dan jika kamu menang, kamu dapat memilikinya. Tidak ada syarat tambahan? Xia Ruofei bertanya dengan hati-hati. Aku akan menarik kembali kata-kataku jika kamu melanjutkan, Lu Yu menyorotkannya dan berkata. Aku berani bertaruh. Xia Ruofei berkata dengan tegas. Kemudian, dia melihat ke arah Chen Song dan bertanya, bicaralah. Taruhan macam apa? Mata Chen Song menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia segera menenangkan pikirannya dan berkata dengan bangga, ini sangat sederhana. Singa giokmu, Chen Song melihat pot bunga di tangan Xia Ruofei yang ditutupi oleh kantong plastik hitam besar. Dia berkata dengan hati-hati, benar, ada syaratnya. Pot bunga yang kamu pegang pasti pot molan 3 hari yang lalu. Jika kamu menggantinya dengan bunga lain, maka taruhannya batal. Jangan khawatir. Xia Ruofei tertawa, itu adalah pot molan dari 3 hari yang lalu. Jika saya beralih, jangan membatalkan taruhan kali ini, anggap saja itu kekalahan saya. Saat itulah Chen Song mengangguk lega. Dia melanjutkan, kalau begitu tidak ada masalah. Aturannya sangat sederhana, pot singa giok Anda dan bunga teratai keluarga yang dipamerkan sekolah kami, siapapun yang memenangkan hadiah emas. Xia Ruofei mengangkat alisnya dan berkata, bagaimana jika mereka tidak mendapatkan hadiah emas? Saya dengar ada 3 hadiah perak di pameran ini. Bagaimana jika kedua pot bunga memenangkan hadiah perak? Ini tidak mungkin. Chen Song berkata tanpa ragu-ragu, jika suhi dari keluarga kami tidak dapat memenangkan medali emas, maka tidak ada pot bunga di pameran ini yang memenuhi syarat untuk memenangkan medali emas. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa. Menurut apa yang Anda katakan, tidak perlu membuat taruhan ini. Kamu sudah memutuskan hadiah emasnya, jadi kami harus memberimu pot anggrek mo ini. Para mahasiswa klub Taman Universitas Sanshan tidak bisa menahan tawa. Meskipun Xia Cheng dan yang lainnya tidak percaya diri sama sekali, masalah ini sudah melibatkan wajah klub berkebun Universitas Sanshan dan Universitas Pertanian dan Kehutanan. Bahkan bisa dikatakan telah meningkat menjadi pertarungan antara kedua sekolah. Tentu saja, setiap orang memiliki musuh yang sama. Ekspresi Chen Song berubah jelek. Namun, dalam hal kefasihan, dia jauh lebih rendah daripada Xia Ruofei. Baru saja,
Kalimat, semua orang di dunia adalah ibumu, dari Xia Ruofei telah mencekiknya hingga dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Xia Ruofei mengangkat bahu. Saya akan tetap mengatakan hal yang sama. Karena kita akan bertaruh, kita harus memperjelas peraturannya terlebih dahulu. Ini disebut, pria datang setelah penjahat. Kalau tidak, pertengkaran pada akhirnya tidak ada artinya. HMPH. Chen Song dengan dingin mendengus. Terserah kamu. Kali ini, kami akan memenangkan hadiah yang lebih tinggi dibandingkan 2 pot lainnya. Jika mereka memenangkan hadiah yang sama, maka kami akan meminta panitia penyelenggara Expo untuk memberikan hadiah yang lebih tinggi untuk 2 pot bunga tersebut. Xia Ruofei menjentikan jarinya dan berkata, tidak bisakah kamu mengatakannya sebelumnya? Saya akan bertaruh. Jaga baik-baik batu aneh milikmu itu. Jangan kalah dan tidak bisa mengambil taruhan. Tinggalkan kalimat ini untuk dirimu sendiri. Chen Song mencibir. Bantu aku merawat singa giok ini. Setelah dia selesai berbicara, Chen Song menjentikan lengan bajunya dan pergi. Kakak Xia, pria ini benar-benar sombong. Jiang Yu menatap punggung Chen Song dan berkata dengan tidak senang, sepertinya mereka pasti akan menang. Xia Cheng, sebaliknya, terlihat khawatir dan berkata, Tuan Xia, kudengar bunga teratai keluarga yang di pameran adalah harta langka. Singa giok kami, Xia Ruofei tertawa dengan santai. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, pot bunga ini milik Luyu. Aku tidak akan kehilangan apapun jika aku kalah. Xia Cheng dan yang lainnya berkeringat deras. Luyu tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan melirik ke arah Xia Ruofei tanpa ragu-ragu. Mereka mulai berjalan menuju kampus Universitas Pertanian dan Kehutanan. Pameran bunga Universitas Provinsi Tenggara diadakan setiap 2 tahun sekali. Telah diselenggarakan sebanyak 5 kali, dan tahun ini merupakan yang ke-6. Universitas-universitas di Provinsi Tenggara secara bergiliran menjadi tuan rumah pameran, dan kali ini giliran Universitas Pertanian dan Kehutanan. Pada awalnya, Pekan Raya Bunga hanya merupakan ajang pertukaran antara klub berkebun dengan klub mahasiswa lain dari berbagai universitas. Ketika jumlah peristiwa meningkat, pengaruhnya meningkat dari hari ke hari. Setiap pembukaan pasti banyak jurnalis yang mewawancarai mereka, dan universitas juga semakin memperhatikannya. Bab 355, Pembukaan Expo Bagian 2. Pameran diadakan di Stadion Universitas Pertanian dan Kehutanan. Kampus baru universitas ini menempati area yang luas, dan standar pembangunannya sangat tinggi. Stadion Universitas Pertanian dan Kehutanan ini mempunyai aula bola basket, aula bola voli, aula bulu tangkis, dan lain sebagainya. Untuk pameran bunga, beberapa stand sementara telah dibongkar, dan luas area pameran lebih dari 6.000 meter persegi. Area pameran Universitas Sanshan berada di lapangan basket terbesar. Kemarin, Xia Cheng membawa siswa dari klub berkebun untuk membangun stan pajangan. Padahal, sesuai aturan, seharusnya semua bunga dan tanaman untuk dipamerkan sudah tiba kemarin. Namun, Xia Ruofei ingin Molan menyerap energi spiritual sebanyak mungkin, jadi dia menahannya hingga hari ini. Awalnya ini adalah pertukaran antar klub sekolah, dan pot anggrek Mo telah dilaporkan sebelumnya, jadi tidak masalah untuk membawanya pada hari pembukaan. Dengan sangat cepat, Xia Ruofei, Luyu, dan yang lainnya tiba di stan Universitas Tiga Gunung. Karena Universitas Pertanian dan Kehutanan menjadi tuan rumah pameran ini, tentu saja booth mereka berada pada posisi terbaik, yaitu posisi paling eye-catching di tengah lapangan keranjang. Stand Heron Island University, Sunshine University, Southeast Normal University, dan universitas peringkat teratas lainnya di provinsi tersebut juga menampilkan ruang pameran utama, namun posisinya agak jauh dari stand Universitas Pertanian dan Kehutanan, sehingga membentuk sebuah lingkaran bintang yang mengelilingi bulan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolong. Permainan masih memperhatikan keunggulan tuan rumah lapangan. Xia Cheng melihat ke stan pajangan Universitas Pertanian dan Kehutanan yang terjalin dengan indah tidak jauh dari sana, dan dia terlihat khawatir. Bunga-bunga di stand pameran Universitas Pertanian dan Kehutanan semuanya sudah ada di tempatnya. Beberapa reporter berita mengelilingi mereka untuk wawancara, dan beberapa fotografer mengambil foto bunga di stand. Xia Cheng menyadari bahwa orang yang diwawancarai tidak lain adalah Meng Yo, presiden klub berkebun di Universitas Pertanian dan Kehutanan. 2 tahun lalu, ketika pameran bunga terakhir diadakan di Universitas Normal Tenggara,
Xia Cheng masih menjadi wakil presiden klub berkebun. Pot peri air yang ia kirim ke pameran dikalahkan oleh pot teratai dari Meng Yo, dan pada akhirnya ia hanya meraih hadiah perunggu. Medali emas tahun itu diraih oleh tuan rumah, Dongnan Normal University. Dibandingkan 2 tahun lalu, Presiden Klub Taman Universitas Pertanian dan Kehutanan, Meng Yo, lebih dewasa, menghadapi kamera wartawan, dia tidak mengalami demam panggung yang sama sekali, dan dia berbicara dengan senyum percaya diri di wajahnya. Kami di sini di pameran ini dengan tujuan untuk belajar. Bunga dan tanaman yang dipamerkan oleh sekolah saudara kita semuanya sangat bagus. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari mereka. Meng Yo berkata kepada reporter itu. Lalu, apa ekspektasi Anda terhadap pot bunga di Taman Klub Pertanian dan Universitas Kehutanan? Reporter wanita muda itu bertanya. Tentunya kami berharap dapat meraih hadiah emas. Meskipun tujuan membesarkan bunga adalah untuk sentimen Taoye, mendapatkan peringkat yang baik juga merupakan semacam penegasan bagi kami. Meng Yo berkata, untuk berpartisipasi dalam pameran ini, kami telah melakukan banyak persiapan sebelumnya. Saya percaya surga memberi penghargaan kepada mereka yang rajin. Kami pasti akan mendapatkan hasil yang bagus. Ketika Xia Cheng mendengar ini, dia tidak berminat untuk terus mendengarkan. Xia Cheng dan Meng Yo cukup akrab satu sama lain. Dia tahu bahwa Meng Yo sebenarnya adalah orang yang sangat rendah penting. Fakta bahwa Meng Yo bisa mengatakan hal seperti itu kepada wartawan menunjukkan bahwa mereka sangat percaya diri kali ini. Xia Ruofei telah meletakkan pot anggrek di atas panggung. Latar belakang booth Universitas Tiga Gunung adalah logo yang sangat khas dengan tulisan "Rezeki" yang juga merupakan lambang dari Universitas Tiga Gunung. Seluruh stand pameran memancarkan suasana meski sederhana. 7 atau 8 pot bunga ditempatkan di atasnya dalam susunan yang indah. Di bawah menerangi beberapa lampu sorot, mereka terlihat anggun dan menawan. Tempat yang paling menarik perhatian di tengah-tengah gerai secara alami disediakan untuk pot anggrek hitam. Tidak diketahui apakah Xia Ruofei melakukannya dengan sengaja, tetapi pot anggrek masih setengah tertutup tas hitam dengan kecapi, tidak menampilkan penampilan aslinya. Mata Xia Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berbunyi di etalase Universitas Pertanian dan Kehutanan tidak jauh dari sana. Pada saat yang sama, pot bunga yang posisinya paling mencolok juga terhalang. Tidak diragukan lagi, itu pasti teratai murni milik keluarga Yang. Dalam hal ini, Xia Ruofei dan pihak lain agak setuju. Tujuannya tidak lebih dari untuk menjaga rasa misteri. Apalagi pamerannya belum resmi dimulai, sehingga area pameran sudah penuh dengan siswa dari berbagai klub seni SMA yang datang terlebih dahulu untuk melakukan pengaturan. Mereka mungkin melakukan ini untuk mencegah orang lain memata-matai informasi mereka, toh mereka masih bisa mengganti bunganya sebelum pameran dimulai. Xia Ruofei memindahkan kursi dan duduk di samping panggung pameran dengan ekspresi santai. Para siswa klub berkebun telah mengunjungi area pameran terlebih dahulu. Lu Yu dan Jiang Yu ingin melihat penampilan asli Molan, tetapi Xia Ruofei tidak ingin mengungkapkan rahasianya segera. Oleh karena itu, mereka berdua pergi mengunjungi area pameran bersama teman-teman sekelasnya karena kesal. Upacara pembukaan pameran bunga akan segera dimulai. Xia Cheng dan yang lainnya berkumpul di aula masuk stadion untuk berpartisipasi dalam upacara pembukaan. Xia Ruofei bukan mahasiswa Universitas Sanshan, jadi dia mengajukan diri untuk tinggal dan menonton pameran. Upacara pembukaan tidak lebih dari pidato dari berbagai pemimpin, dan wartawan akan mengambil foto. Kemudian, mereka akan pergi ke kantor penandatanganan untuk mengambil draft dan biaya transportasi. Mereka akan kembali dan sedikit memodifikasinya sebelum dipublikasikan di media masing-masing. Xia Ruofei tidak tertarik dengan kejadian seperti itu. Semua siswa diminta untuk berpartisipasi dalam upacara pembukaan, dan area pameran tiba-tiba menjadi lebih sepi. Namun, setiap saat dijaga. Xia Ruofei melihat ke seberang dan menemukan bahwa itu adalah Chen Song. Bab 356, Pembukaan Expo Bagian 3. Secara kebetulan, Chen Song juga sedang melihat-lihat. Mata mereka bertemu. Chen Song mengungkapkan senyum dingin dan menghina sambil membuang muka dengan arogan. Xia Ruofei tersenyum tipis dan mengabaikan permusuhan terhadap Chen Song. Xia Ruofei lebih mencerminkan batu aneh Chen Song yang bisa membuat gulungan lukisan roh bergetar dengan sendirinya daripada anak kecil itu. Pameran bunga yang selama ini dianggap membosankan oleh Xia Ruofei akhirnya membuatnya semakin tertarik.
Xia Ruofei duduk di sana sebentar, bosan. Kemudian, dia mendengar langkah kaki datang dari pintu masuk lapangan keranjang. Upacara pembukaan berakhir, dan para siswa kembali ke stand display masing-masing. Sesuai jadwal pameran, sebelum pameran dibuka, panitia evaluasi akan menilai seluruh bunga dan tanaman yang dipamerkan tahun ini dan menentukan hadiah pertama, kedua dan ketiga, yaitu hadiah emas, perak, dan perunggu yang diraih Chen Song. Telah disebutkan. Sedangkan untuk pengumpulan suara secara massal, tidak ada pengaturan yang sama sekali. Itu terserah panitia evaluasi. Xia Ruofei menyambut baik pengaturan seperti itu. Bagaimanapun, ini adalah rumah dari Universitas Pertanian dan Kehutanan. Mahasiswa yang datang mengunjungi ruang pameran sebagian besar adalah mahasiswa Institut Pertanian. Jika mahasiswa yang mengunjungi pameran masing-masing mendapat satu suara, maka universitas lain tidak perlu bersaing sama sekali. Universitas Pertanian mungkin akan memenangkan semua hadiah emas, perak, dan perunggu. Meskipun panel juri tidak sepenuhnya adil, dan Universitas Pertanian memiliki keunggulan sebagai tuan rumah, namun sebagai perbandingan, peraturan yang ada saat ini seadil mungkin. Anggota panitia evaluasi juga cukup rumit. Ada guru dari berbagai universitas, beberapa orang dalam industri, pakar, dan cendekiawan. Dikatakan bahwa ketua panitia evaluasi adalah Presiden Asosiasi Bunga Provinsi Tenggara, Chen Dongbai. Formasinya cukup mewah. Para juri akan mengumpulkan seluruh bunga yang dipamerkan dan memilih 30 pot bunga yang terpilih. Kemudian, 30 pot bunga tersebut akan diserahkan kepada juri. Setiap orang akan mengadakan pertemuan untuk memutuskan satu penghargaan emas, 3 perak, dan 5 perunggu. 21 pot yang tersisa secara alami akan dipilih. Semua pekerjaan seleksi akan selesai dalam waktu setengah hari. Kemudian, foto bunga pemenang, nama universitas, posisi booth, dan informasi lainnya akan ditampilkan pada layar LED besar di pintu masuk area pameran. Selain itu, bunga yang diberikan emas juga mendapat penghargaan khusus. Informasi tentang bunga lain yang memenangkan penghargaan akan disebarkan, bunga yang dianugerahi emas ditempatkan langsung di atas dan selalu berada di atas. Mereka tidak berpartisipasi dalam rotasi berputar. Dengan kata lain, saat pameran resmi dibuka untuk pengunjung, semua pengunjung akan dapat melihat informasi bunga pemenang emas pada saat pertama. Tidak mengherankan jika Xia Cheng, Chen Song, dan sekolah-sekolah yang mewakili semua orang sangat menginginkan medali emas ini. Xia Cheng dan yang lainnya segera kembali ke stan. Kakak Xia, para ahli panitia evaluasi sudah mulai menyalakan bunga dan tanaman yang akan dipamerkan, kata Jiang Yu tegang. Xia Ruofei terkekeh dan berkata, Jiang Yu, santai. Babak pertama hanya untuk memilih bunga terpilih. Jika singa giok kita bahkan tidak bisa masuk dalam daftar pendek, bagaimana kita bisa bersaing dengan yang lain? Xia Cheng dan yang lainnya memiliki ekspresi berbeda. Mereka tahu bahwa tidak sulit untuk masuk dalam nominasi, namun untuk mengalahkan Suhe dari Universitas Pertanian pada penjurian putaran kedua dan memenangkan medali emas, kesulitannya akan sangat tinggi. Namun, sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, dia hanya bisa berharap Xia Ruofei akan merawat pot anggrek ini dengan baik dan membuatnya mengalami transformasi total hanya dalam 3 hari. Panel juri dimulai dari luar, jadi Xia Ruofei dan yang lainnya menunggu beberapa saat. Akhirnya, seorang siswa dari klub taman berjalan kembali dengan cepat dan berkata, semuanya, bersiaplah. Para ahli panitia evaluasi akan segera tiba di area pameran utama. Bab 357, Anggrek di Lembah Kosong bagian 1. Area pameran utama adalah stadion bola basket, tempat menampilkannya stand beberapa universitas ternama di provinsi tersebut. Ada juga beberapa area pameran di pinggirannya. Secara objektif, kualitas bunga yang akan ditampilkan relatif buruk, sehingga panitia evaluasi sangat cepat menyiarkannya. Semua orang tahu bahwa acara utamanya adalah beberapa stand di aula bola basket. TN Xia, ini Molan, Xia Cheng membungkuk dan berkata. Xia Ruofei memandangi pot Molan yang masih tertutup kain plastik hitam dan tersenyum. Tidak perlu terburu-buru. Panitia evaluasi belum datang kan? Setelah dia selesai berbicara, Xia Ruofei melihat ke stand di seberangnya dengan setengah tersenyum. Di sisi lain, Chen Song berdiri di samping Meng You, Presiden Klub Berkebun Universitas Pertanian. Matanya melirik dari waktu ke waktu, dan dia juga membisikkan sesuatu kepada Meng You. Meng You juga menoleh dengan ekspresi tidak setuju.
Xia Cheng juga memperhatikan Chen Song dan Meng You. Dia melihat bahwa lotus milik keluarga Universitas Pertanian juga tidak tertutup, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, sekelompok orang mengantar seorang lelaki tua berambut putih ke sana. Ada lebih dari berkumpul orang dalam kelompok ini, dan sekitar 10 dari mereka memiliki kartu biru yang tergantung di leher mereka, yang merupakan simbol dari konferensi juri. Beberapa orang yang mendampingi mereka adalah para pimpinan Universitas Pertanian. Saat ini, pengaruh Pekan Raya Bunga semakin berkembang dari hari ke hari, dan Universitas Pertanian dan Kehutanan sangat mementingkan hal tersebut. Segala jenis sumber daya termasuk di dalamnya, dan stadion besar itu langsung dibersihkan untuk tempat Pekan Raya Bunga. Pimpinan sekolah juga merupakan tenaga ahli yang mendampingi panitia evaluasi secara pribadi. Kakak Xia, pria itu adalah Presiden Asosiasi Bunga Tenggara, Chen Dongbai. Jiang Yu berbisik kepada Xia Ruofei, guru-guru lainnya semuanya adalah guru terkenal di Departemen Bunga dan Bunga Provinsi. Xia Ruofei menoleh. Jiang Yu sedang berbicara tentang lelaki tua berambut perak. Ini adalah Presiden Chen, yang mengenakan setelan jas berwarna biru tua. Dia tersenyum tipis dan sedang berbicara dengan orang-orang di sekitarnya. Dia tampaknya memiliki sikap seperti dunia lain. Setelah mengunjungi stan Universitas Normal Dongnan, mereka langsung menuju ke stan tuan rumah, Universitas Pertanian dan Kehutanan Xuanji. Meng You, Presiden Klub Berkebun Universitas Pertanian, langsung menyapa mereka dengan senyuman dan dengan sangat sopan meminta panel juri untuk memulai kemajuannya. Chen Song, yang berdiri di samping Meng You, segera melepaskan kain plastik yang menutupi pot teratai bergaya yang. Pot teratai murni yang dipuji oleh Chen Song ke surga akhirnya menampakkan penampilan aslinya. Di sisi lain, para mahasiswa klub berkebun Universitas Sanshan tidak mau melihat penampilan pot yang Suhe Cheng Cheng. Itu terkait bisa atau tidaknya Universitas Sanshan menang kali ini. Terlebih lagi, Xia Ruofei baru saja bertaruh dengan Chen Song. Meskipun taruhannya tidak ada hubungannya dengan mereka, jika mereka kalah, klub berkebun Universitas Sanshanlah yang akan kehilangan muka. Bahkan Xia Ruofei tidak mau menoleh untuk melihatnya. Daun teratai polos gaya yang tebal dan melengkung seperti busur. Batang bunga yang pendek dan bulat ditutupi dengan lumut putih dan pola seperti urat hijau zamrud, dan di dalam jepitan ganda seperti kulit kerang terdapat lidah bulat besar berwarna putih dan murni, yang sungguh indah. Namun, semua orang hanya melihatnya sekilas, karena bilik pot lotus polos bergaya yang segera dikelilingi oleh para juri, menghalangi pandangan mereka. Mendengarkan pujian para juri, ekspresi Xia Cheng berubah jelek. Lu Yu dan Jiang Yu juga menunjukkan sedikit kekhawatiran. Siswa lain dari gereja hortikultura bahkan lebih khawatir dan tidak bisa tidak melihat ke arah Xia Ruofei. Xia Ruofei masih terlihat santai. Dia berdiri dan berkata, karena tidak mungkin mengganti bunga di sisi yang berlawanan, kita harus mengeluarkan bunga dalam pot untuk mencari udara segar. Dengan itu, Xia Ruofei menarik kain plastik hitam dari pot anggrek. Xia Cheng dan yang lainnya tercengang. Ternyata Xia Ruofei enggan melepas sampul molan, bukan karena dia berusaha menjadi misterius, tapi karena dia khawatir pihak lain akan mengganti bunga untuk pertunjukan. Apakah dia benar-benar percaya diri? Tentu saja, pemikiran ini juga sekilas, karena semua orang secara tidak sadar memusatkan perhatian mereka pada pot molan yang baru saja mereka lihat 3 hari lalu. Gerai Universitas Tiga Gunung menjadi sunyi dalam sekejap. Xia Cheng, Lu Yu, Jiang Yu, dan semua siswa dari klub berkebun di stan sangat terkejut hingga mulut mereka terbuka lebar. Mata mereka berbunyi di pot singa giok molan, dan mata mereka dipenuhi dengan kedamaian. Dibandingkan 3 hari lalu, pot anggrek ini sudah banyak berubah. Pertama-tama, perubahan paling nyata adalah molan tampaknya telah berkembang pesat. Ini juga merupakan perubahan yang paling nyata. Entah itu lebar daunnya, panjangnya, atau ukuran seluruh pot bunganya, semuanya tampak semakin besar. 3 hari adalah waktu yang sangat singkat untuk tumbuhnya bunga, jadi bagaimana bisa terjadi perubahan yang begitu nyata? Mungkinkah Xia Ruofei menyiram pot bunga ini dengan stimulan? Tentu saja, semua orang dengan cepat menyangkal pemikiran mereka yang tidak masuk akal. Bagaimana ada stimulan yang dapat mendorong pertumbuhan ying-ying? Sekalipun ada, mustahil untuk mendapatkan efek secepat itu. Mungkinkah Xia Ruofei mengetahui seni surgawi? Selain itu, setelah melihat lebih dekat, semua orang menyadari bahwa selain pertumbuhan lingkaran besar yang tiba-tiba,
pot anggrek yang memiliki temperamen dunia lain dan mulia tampak lebih jelas. Entah itu dedaunan hijau yang menyegarkan atau bunga unik dari singa giok, semuanya memiliki keindahan yang mengharukan. Puisi, dari mana datangnya wangi ruangan? Keempat tembok adalah lembah kosong, muncul di benak hampir semua orang. Aroma samar datang dari waktu ke waktu. Mereka jelas berada di stadion yang bising, tetapi semua orang memiliki ilusi bahwa mereka berada di lembah kosong sambil menikmati anggrek. Bab 358, Anggrek di Lembah Kosong bagian 2. Gerai itu sunyi, hanya napas semua orang yang berat. Kakak Xia. Apakah ini benar-benar tanaman kita? Jiang Yu bertanya setelah beberapa saat. Ya. Xia Ruofei, apakah kamu membeli pot lagi? Lu kamu tidak bisa bertanya. Xia Cheng dan siswa lain dari klub berkebun juga tidak percaya. Xia Ruofei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, apakah kamu melebih-lebihkan? Ini pot anggrek Mo Mu. Lu Yu melihat beberapa detail molan dengan cermat dan akhirnya berkata dengan pasti, benar, ini benar-benar pot aslinya. Sebenarnya, semua orang tahu di dalam hati bahwa pot anggrek ini jelas bukan milik Xia Ruofei. Meski sudah banyak berubah, namun bentuk dasarnya tetap ada. Itu tidak berlebihan seperti berubah menjadi dua hal yang berbeda. Hanya saja pot anggrek ini telah mengalami transformasi total sehingga menyebabkan setiap orang secara tidak sadar memiliki ilusi. Saudara Xia, kamu benar-benar luar biasa. Jiang Yu berkata dengan penuh semangat. Wajahnya dipenuhi dengan kekaguman, dan matanya seolah-olah memancarkan bintang-bintang kecil. Peng Hui dan Yu Jun, sebaliknya, memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Yu Jun, khususnya, sangat iri karena dia rumit begitu keras hingga hampir mematahkannya. Xia Cheng juga berkata dengan kagum, Tuan. Xia, metodemu sungguh luar biasa. Setelah kamu merawat singa giok ini, nilainya segera meningkat beberapa level. Xia Ruofei tersenyum dan bertanya, jadi sekarang, semua orang harus lebih percaya diri untuk memenangkan penghargaan emas, bukan? Xia Cheng mengangguk dan berkata, secara logika, di masa lalu, pot molan ini pasti akan memenangkan hadiah emas. Tapi sulit untuk diungkapkan sekarang. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Yang Suhe di Universitas Pertanian. Tampaknya penilaian juri cukup tinggi. Meskipun penampilan Molan telah memberikan kejutan besar bagi Xia Cheng, Yang Suhe, yang berada di seberangnya, juga memberi tekanan besar. Semakin luar biasa penampilan Molan, semakin khawatirlah Xia Cheng. Xia Ruofei tersenyum tipis. Kami telah melakukan semua yang kami bisa. Jika kita masih belum bisa memenangkan penghargaan emas, maka kita hanya kurang beruntung. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain, ya? Xia Cheng mengangguk dan berkata. Kemudian, dia melihat ke arah singa giok, Molan, dan berkata, tetapi jika kita kalah dari Universitas Pertanian, singa giok ini, Xia Cheng memikirkan tentang pertaruhan antara Xia Ruofei dan Chen Song. Jika Yang Suhe memenangkan hadiah emas, pot singa giok akan kalah dari Chen Song. Sekarang singa giok telah menunjukkan kualitas yang baik. Jika kalah dari Chen Song, bahkan jika dia bukan pemilik pot anggrek, dia akan tetap merasa sangat tertekan. Bagaimanapun, pot anggrek ini akan ditempatkan di klub berkebun mereka. Aku kalah, kata Lu Yu acuh tak acuh. Itu hanya pot bunga. Xia Ruofei memperhatikan dari samping dan mau tidak mau mengacungkan jempol pada Lu Yu. Dalam hal ini, dia jauh lebih murah hati daripada Xia Cheng, presiden klub berkebun. Dibandingkan, Xia Cheng benar-benar sedikit ragu dan khawatir. Xia Ruofei tertawa dan mengganti topik. Ngomong-ngomong, saya mendengar ada guru dari beberapa universitas yang berpartisipasi dalam panel juri. Apakah ada guru dari Universitas Sanshan Anda yang terpilih? Saudara Xia, ada guru dari beberapa universitas terkemuka yang telah dipilih. Jiang Yu berkata. Tapi sepertinya aku belum pernah melihat Nyonya Hu dari sekolah kita. Apa yang terjadi? Oh, Lu Yu berkata, saya mendengar bahwa guru Hu sakit perut kemarin. Dia tidak akan bisa datang hari ini. Apa? Xia Cheng terkejut. Kalau begitu, kita akan kekurangan dukungan dari para juri. Lu Yu berkata dengan acuh tak acuh, apa bedanya? Awalnya, saat kami menilai bunga, guru Hu harus menghindarinya sebagai penanggung jawab. Itu tidak mempengaruhi apapun, tapi, Xia Cheng mengerutkan keningnya. Nyonya, Hu bisa menilai bunga Universitas Pertanian, makna kata-katanya jelas sekali. Lu kamu mengusulkan.
Sekalipun kita ingin menang, kita harus menang dengan adil dan jujur. Bahkan jika Guruhu ada di sini, kami tidak bisa menunjukkan sikap pilih kasih. Kami tidak akan memilih favorit, desah Xia Cheng. Tapi kami tidak bisa menghentikan orang lain untuk memilih favorit. Universitas Pertanian memiliki guru di tim juri. Xia Ruofei duduk di kursi dengan ekspresi santai. Dia memandang Xia Cheng dan yang lainnya sambil tersenyum, tidak merasa gugup sama sekali. Sambil berbincang, para juri telah selesai menilai stan Universitas Pertanian dan mulai berjalan langsung menuju stan Universitas Sanshan. Xia Cheng buru-buru memanggil semua orang untuk bangun, dan dia juga segera keluar untuk menyambut mereka. Selamat siang, para guru. Saya Presiden Klub Berkebun Universitas Sanshan, Xia Cheng. Xia Cheng dengan sopan membungkuk kepada juri dan berkata. Chen Dongbai, yang memimpin, tersenyum dan mengangguk. Dia berkata kepada Wakil Rektor Universitas Pertanian, Wakil Presiden Li. Pot teratai dari Universitas Pertanian Anda tadi benar-benar membuka mata semua orang. Saya mendengar pameran bunga Universitas Sanshan tahun ini juga sangat bagus, saya hanya tidak tahu bagaimana hal itu akan dibandingkan dengan yang gaya Lotus Anda. Sekolah saudara kita memiliki banyak orang-orang berbakat, Wakil Presiden Li berkata sambil tersenyum. Saya pikir kita dapat membudidayakan bunga-bunga eksotis dan langka yang lebih baik lagi. Rempah. Meski kata-katanya rendah hati, ekspresi sangat percaya diri. Jelas sekali bahwa dia hanya menyatakan sopan di permukaan, tetapi dia tidak berpikir seperti itu di dalam hatinya. Ayo pergi dan lihat bersama, Chen Dongbai tertawa. Xia Cheng dengan cepat memberi isyarat mengundang dan berkata, Guru, silakan masuk. Bab 359, Anggrek di Lembah Kosong bagian 3. Chen Dongbai dan yang lainnya masuk ke stan. Ruangannya tidak terlalu luas. Agak ramai dengan 10 hingga 20 orang. Xia Ruofei, yang tidak suka ikut bersenang-senang, menyerah begitu saja keluar, dia merasakan seseorang melihatnya. Dia berbalik dan melihat Chen Song menatap dengan senyum bangga. Menatapnya dengan penuh arti. Jelas sekali bahwa para juri telah memberikan penilaian yang sangat tinggi kepada Yang Suhe. Ia mengira kemenangan sudah ada di tangan. Xia Ruofei tersenyum dan bertanya di wajahnya, saat ini. Chen Dongbai mengajak juri melihat pot bunga, ia cukup kecewa dengan bunga yang dikirimkan Klub Desain Lanskap Universitas Sanshan ke pameran kali ini. Kecuali pot anggrek hitam, kualitas pot lainnya sangat rata-rata. Bunga-bunga itu bahkan lebih buruk daripada bunga-bunga di daerah kecil lainnya. Ini benar-benar tidak sesuai dengan reputasi dan status Universitas Sanshan. Hanya ketika dia melihat pot singa giok molan, mata Chen Dongbai tiba-tiba berbinar. Dia mengambil 2 langkah cepat dan melewatkan 2 pot bunga yang tersisa. Langsung menuju ke pot singa giok molan, setelah mengamatinya dengan cermat beberapa saat dia memuji, singa giok ini benar-benar lumayan. Tidak ada keraguan bahwa mereka adalah yang terbaik di antara anggrek. Sebagian besar juri adalah ahli dan memiliki penilaian tinggi terhadap singa giok. Mereka mengangguk dan memujinya. Xia Cheng akhirnya menghela nafas lega saat dia melihat reaksi para juri. Artinya setidaknya pot anggrek ini bisa lolos ke final. Adapun hasil akhirnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan. Chen Dongbai terkekeh dan berkata kepada pimpinan Universitas Pertanian di sekitarnya, Wakil Kepala Sekolah Li, pot yang Lotus Anda telah menemukan tandingannya. Singa giok ini cukup bagus, hanya ada kemajuan jika ada persaingan, kata Wakil Presiden Li sambil tersenyum, semakin bagus bunga dan tanaman yang dikirimkan rekan universitas kita ke pameran, semakin bagus pula tingkat pameran kita kali ini. Ini adalah hal yang bagus meskipun dia mengatakan itu. Senyuman Wakil Kepala Sekolah Li jelas lebih dipaksakan, dan dia tidak lagi percaya diri seperti sebelumnya, karena seleksi baru awal, masih banyak stand yang menunggu untuk dinilai, sehingga juri kurang memperhatikan dengan seksama. Chen Dongbai memberi sedikit anggukan kepada hakim di sekitarnya, dan hakim segera mencatatnya di buku catatannya. Xia Ruofei tersenyum dan berpikir pot anggrek ini harus memenuhi syarat, seperti yang diharapkan. Juri muda berkata kepada Xia Cheng, selamat, singa giok ini telah terpilih untuk babak final. Silakan kirimkan seseorang untuk mengirimkannya ke kantor panitia penyelenggara sekarang. Nanti kami akan melakukan evaluasi kedua untuk memilih penghargaan emas, perak, dan perunggu. Baiklah, terima kasih, Guru. Xia Cheng berkata dengan sedikit semangat. Para juri berjalan berkeliling, tetapi tidak melihat bunga lain yang menarik perhatian mereka, jadi mereka mengepung Chen Dongbai dan berjalan ke stan berikutnya. Hore! Saudara Xia!
Kami telah terpilih, Jiang Yu berkata dengan penuh semangat. Xia Ruofei tersenyum. Ini baru babak penyisihan dan kamu sudah sangat senang. Jika kita memenangkan penghargaan emas nanti, tidakkah kamu akan begitu bersemangat hingga kamu tidak dapat berbicara? Jiang Yu tertawa karena malu. Saudara Xia, saya pikir kita pasti bisa menang. Baru saja, Presiden Chen mengatakan bahwa Molan kita adalah lawan kuat yang Lotus. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ya, bukankah mudah untuk mengalahkan mereka? Lu Yu hanya bisa melirik ke arah Xia Ruofei dan bergumam, sombong sekali, telinga Xia Ruofei tajam. Lu Yu, apakah kamu berharap kita akan kalah? Dia segera menoleh dan bertanya, tentu saja saya ingin menang, Lu Yu berkata. Tapi jangan meremehkan Yang Suhei dari Universitas Pertanian. Selain itu, dia memiliki faktor pendukungnya. Xia Ruofei mengangguk, saya juga tidak tahu banyak tentang anggrek. Namun, saya yakin juri akan mengambil keputusan yang tepat. Lu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Xia Cheng dan yang lainnya bahkan mengungkapkan senyuman pahit. Jika Anda tidak tahu banyak tentang anggrek, bukankah kami, anggota klub berkebun, adalah orang awam? Saat ini, Meng Yo, yang berada di bilik seberang, sudah berjalan ke pintu masuk stadion bola basket dengan pot yang Lotus di pelukannya. Kantor panitia penyelenggara didirikan di kantor sebelah stadion bola basket. Chen Song mengikuti di belakang Meng Yo. Dia juga memegang pot bunga di tangannya. Rupanya, 2 pot bunga dari Institut Pertanian sekaligus masuk nominasi ketika mereka melewati area pameran Universitas Sanshan. Meng Yo dan Chen Song memandang dengan jijik pada bunga dan tanaman yang dipajang oleh Universitas Sanshan. Lalu, mereka keluar. Apa yang kamu banggakan? Salah satu siswa dari klub berkebun tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, belum pasti siapa yang akan memenangkan penghargaan emas. Jangan banyak bicara, kata Xia Cheng, sudah waktunya kita mengirim singa giok ini. Setelah dia selesai berbicara, dia juga berjalan menuju pot anggrek hitam. Jelas siap untuk mengirimkannya secara pribadi, Presiden Xia, mohon tunggu sebentar, kata Xia Ruofei. Dengan itu, Xia Ruofei mengeluarkan kaleng penyiram kecil yang telah dia siapkan sebelumnya dari tasnya dan menyemprotkan air ke daun dan bunga anggrek. Kabut seperti air yang menempel pada daun dan kelopak, membentuk tetesan kecil. Alis Xia Cheng terangkat, setelah menyemprotkan air. Aura singa giok tampaknya telah berubah lagi. Semua orang juga berkumpul, hanya untuk melihat pot anggrek Mo tiba-tiba menjadi lebih energik. Berbeda dengan butiran air kecil ini. Airnya terasa agak ramping dan elegan. Tn Xia, bisakah kamu memberiku kaleng semprotan ini? Xia Cheng ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, saya khawatir saya akan merusak tetesan air di jalan. Nanti kalau sudah sampai di kantor panitia, aku akan menyemprotkannya lagi. Xia Ruofei berpikir sejenak, lalu tersenyum dan mengangguk. Dia memberikan kaleng semprotan kecil itu kepada Xia Cheng. Itu hanyalah air kolam spiritual dan bukan larutan kelopak bunga. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak khawatir jika ada orang yang mengetahui rahasianya. Xia Cheng berterima kasih kepada Xia Ruofei dan meminta siswa lain dari klub taman untuk mengambil pot bunga. Xia Cheng mengambil kaleng penyiram dan mereka berdua berjalan keluar lapangan basket. Langkah selanjutnya adalah menunggu. Suasana di booth sedikit mencekam. Semua orang merasa bahwa penghargaan emas kali ini sudah sangat dekat, tetapi mereka tidak yakin seperti apa hasil akhirnya. Jiang Yu bahkan lebih gelisah. Penghargaan emas kali ini terkait dengan pertaruhan antara Xia Ruofei dan Chen Song. Jika mereka kalah, Xia Ruofei akan kehilangan muka sementara Lu Yu akan kehilangan pot berisi anggrek yang berharga. Salah satunya adalah sahabatnya sementara yang lainnya adalah pria yang diam-diam disukainya. Jiang Yu bingung karena kekhawatirannya, waktu tunggunya cukup lama. Pekan Raya Bunga resmi dibuka pada siang hari, sehingga seluruh pagi harinya dikhususkan untuk pekerjaan persiapan seperti pameran, penjurian, dan lain sebagainya. Setelah bunga terpilih dikirim ke kantor panitia penyelenggara, panitia segera mengadakan rapat tertutup. Mereka berkendara selama hampir 2 jam. Xia Cheng bergumam pada dirinya sendiri bahwa Jian Jia telah melakukan hal yang sama dalam beberapa tahun terakhir, tetapi para juri paling lama membutuhkan waktu 1 jam untuk mengumumkan semua penghargaan emas, perak, dan perunggu. Hampir 2 kali lipat waktu telah berlalu tahun ini. Dan masih belum ada hasil. Mungkinkah persaingannya terlalu ketat? Xia Cheng merasa alasan mengapa para juri begitu ragu-ragu dan berdiskusi dengan sengit mungkin karena singa giok mereka, Molan dan Yang Suhi dari Universitas Pertanian. Waktu berlalu, 2,5 jam kemudian, staf akhirnya datang untuk memberitahu semua orang agar berkumpul di aula utama. Xia Cheng dan yang lainnya segera bersemangat waktunya mengumumkan hasil akhirnya. Bab 360, Cahaya di Ujung Terowongan.
Staf setiap panggung pameran keluar dari ruang pameran secara berkelompok. Apalagi Xia Ruofei mengikuti mereka. Salah satu siswa dari klub taman dipanggil oleh Xia Cheng dan dengan enggan tetap tinggal untuk menjaga tempat itu. Benar saja, setelah semua orang berkumpul di antrean di pintu masuk, petugas panitia mulai mengeluarkan 30 pot bunga yang terpilih dan menatanya dengan rapi di depan podium sementara. Beberapa saat kemudian, para hakim keluar dari kantor. Ketua panel juri, Chen Dongbai, memegang selembar kertas di tangannya dengan senyum tipis di wajahnya. Dia berjalan langsung ke podium dan duduk. Selain Chen Dongbai, ada dua orang lainnya yang naik ke mimbar, sedangkan juri lainnya langsung duduk di antara penonton. Salah satu dari dua orang yang berada di atas panggung adalah Wakil Rektor Li Institut Pertanian yang baru saja mendampingi para juri. Ketika Xia Ruofei melihat lelaki tua lain dengan lencana hakim biru di dadanya, dia terkejut. Bukankah ini Profesor Tian dari Universitas Sanshan? Jiang Yu dan yang lainnya juga langsung memperhatikan Profesor Tian. Jiang Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru pelan, kamu, bukankah ini kakekmu? Awal penerbitan bab ini terkait dengan N0V3LB11N, Xia Cheng tidak mau berkata, kapan Profesor Tian datang? Guru Hu tidak bisa datang, kata Lu Yu. Sekolah telah mengirimkan kakekku untuk menjadi hakim. Kenapa kamu tidak mengutarakan sebelumnya? Kamu tidak membuat kami khawatir, Jiang Yu bergumam. Lu Yu merentangkan tangannya dan berkata, aku tidak tahu apakah dia akan datang atau tidak. Dia bahkan belum mengambil keputusan saat aku pergi. Tapi aku membayangkan bahwa Xia Ruofei akan berada di sini hari ini. Setelah dia selesai berbicara, Lu Yu memandang Xia Ruofei sambil berpikir dan tidak melanjutkan. Profesor Tian adalah orang yang berbudi luhur dan bergengsi. Dalam keadaan normal, dia tidak akan ikut bersenang-senang. Namun, meski dia sedikit terlambat hari ini, dia tetap datang. Dia pasti datang karena Xia Ruofei. Benar saja, Profesor Tian menemukan Xia Ruofei dan rombongannya di tengah keramaian dengan sangat cepat. Dia bahkan tidak menyapa cucunya, Lu Yu, dan hanya tersenyum pada Xia Ruofei. Xia Ruofei dengan cepat menyapa Profesor Tian sambil tersenyum. Chen Dongbai, Presiden Asosiasi Toko Bunga Provinsi Tenggara, yang duduk di tengah podium, berdeham dan memindahkan mikrofon ke depannya. Ia berkata, para pemimpin, guru, dan siswa yang terhormat, setelah lebih dari 2 jam pertemuan tertutup, hadiah emas, perak, dan perunggu untuk pameran bunga ini telah berakhir. Wakil Kepala Sekolah Li dan Profesor Tian sedang duduk di atas panggung dengan senyuman di wajah mereka. Satu-satunya perbedaan adalah Wakil Kepala Sekolah Li bukanlah seorang juri, jadi dia tidak mengetahui hasil akhir dari evaluasi tersebut. Oleh karena itu, senyumannya agak gugup. Chen Dongbai melanjutkan, sebelum saya mengumumkan hasilnya, saya ingin memperkenalkan dua pemimpin dan pakar di atas panggung. Saya yakin semua orang sudah sangat mengenal orang ini. Beliau adalah Wakil Rektor Universitas Pertanian dan Kehutanan Kamili. Dan yang di sebelah kanan saya adalah Profesor Tian dari Universitas Sanshan. Dia untuk sementara menggantikan Guru Hu yang tidak dapat bergabung dengan tim juri karena sakit. Profesor Tian tersenyum dan menyalakan mikrofon untuk menyambut semua orang. Para guru dan siswa yang hadir juga bertepuk tangan. Profesor Tian adalah seorang pakar yang sangat dihormati dan terkenal di dunia akademis. Ia juga seorang ahli tua yang menikmati subsidi khusus dari negara. Jurusan bioteknologi yang digelutinya merupakan jurusan yang tumpang tindih dengan banyak jurusan lain di Universitas Pertanian dan Kehutanan. Ia banyak mengikuti kegiatan pertukaran akademik, sehingga para dosen dan mahasiswa universitas sangat mengenalnya. Profesor Tian sangat sibuk dengan pekerjaan akademisnya, kata Chen Dongbai. Dia baru tiba di komite evaluasi kami lebih dari 1 jam yang lalu. Jika saya tahu sebelumnya bahwa Profesor Tian akan berpartisipasi, saya tidak akan berani menjadi ketua panel juri, apapun yang terjadi. Baik dari segi akademis atau kualifikasi, Profesor Tian jauh lebih tinggi dariku. Profesor Tian terkekeh dan berkata, Presiden Chen, Anda tidak perlu bersikap sopan. Setiap profesi memiliki spesialisasinya masing-masing. Tidak perlu khawatir dengan pertanyaan ini. Semua orang masih menunggu Anda mengumumkan hasilnya. Saya yakin para siswa sudah tidak sabar. Terdengar gelak tawa dari para penonton. Memang mereka tidak tertarik siapa yang akan menjadi ketua panel juri. Mereka hanya memikirkan siapa yang akan meraih penghargaan kali ini,
Apalagi medali emas yang menyentuh hati banyak orang. Baiklah. Chen Dongbai terkekeh. Kalau begitu mari kita umumkan langsung bunga dan tanaman yang memenangkan penghargaan tersebut. Bunga-bunga yang memenangkan hadiah perunggu pada pameran bunga Provinsi Tenggara tahun ini adalah Begonia 4 musim dari Universitas Heron Island, bunga peony di Puso UTHRS College yang mekar dengan subur, calla lili dari Sunshine Engineering College. Chen Dongbai mengumumkan 5 karya yang memenangkan penghargaan perunggu. Para guru dan mahasiswa dari universitas tempat karya pemenang berada tentu saja sangat gembira. Tentu saja, beberapa orang lebih kecewa, seperti pot begonia 4 musim dari Heron Island University. Mereka berharap bisa meraih penghargaan perak, namun tidak menyangka hanya meraih penghargaan perunggu. Di antara kelima karya tersebut, tidak ada singa giok molan dari Universitas Sunshine, maupun yang Suhe dari Universitas Pertanian dan Kehutanan Tenggara. Jiang Yu dan yang lainnya menaruh hati di mulut mereka sepanjang waktu, takut mereka akan mendengar nama singa giok molan. Mereka baru menghela nafas lega setelah Chen Dongbai mengumumkan bunga dan bunga yang memenangkan penghargaan perunggu. Pada saat yang sama, mereka juga sedikit khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadi mereka. Mereka tidak tahu apakah Molan akan terdaftar sebagai karya dengan penghargaan perak, atau apakah dia bahkan tidak akan memenangkan penghargaan tersebut. Xia Ruofei, sebaliknya, terlihat santai. Dia masih sangat percaya diri pada singa giok. Meskipun dia tidak 100% yakin akan memenangkan hadiah emas, setidaknya itu bukan hadiah perunggu.